Fala ya juzu tasmiyatu ghairihi bihi, maka enggak boleh selain Allah Ta'ala itu kemudian diberi nama Ar-Rahman umpamanya, enggak boleh. Al-Khaliq enggak boleh, Al-Bari enggak boleh, Al-Qayyum juga enggak boleh. Li'anna musammahu muayyan la yakbalu syirkah, karena yang diberi nama di sini adalah muayyanun tertentu, layak balu syirkah, enggak boleh, enggak menerima penyekutuan. Wallahu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqi ajmain. Allah Ta'ala yang punya keuluhian dan keubudiyahan ala khalqi ajmain terhadap seluruh makhluknya. War-Rahman yadullu ala kamali rahmatillahi allati wasi'at kulla syai'. Dan kalimat atau nama Ar-Rahman itu menunjukkan kesempurnaan rahmat Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Itu. Jadi andai kata ada orang dinamai Ar-Rahman itu enggak boleh. Karena nama Ar-Rahman itu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Abdurrahman, enggak apa-apa. Hamba zat yang maha sayang. Abdul Khaliq. Nah, tapi orang Jawa Musdul Khaliq ngono wae senengane. Kadang-kadang gitu. Gitu. Durakman jadi Durakman. Itu Abdurrahman itu jadi Durakman itu. Jadi seperti Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Qayyum itu khusus untuk nama-nama khusus untuk Allah Ta'ala. Enggak boleh ada yang lain yang diberi nama Ar-Rahman atau Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Qayyum, enggak boleh. Wal khaliq mayujitu syai'a ala ghairi mithalin sabiq, karena konsekuensi kalimat atau nama Al-Khaliq itu, Al-Khaliq itu bukan sekedar pencipta, tapi menciptakan sesuatu ala ghairi misalin sabiq yang awalnya enggak ada contohnya. Gitu loh. Kalau manusia itu menciptakan sesuatu itu kan ada gambarnya, ada petunjuknya, ada materialnya, kan gitu. Nah Allah Ta'ala itu Al-Khaliq itu enggak ada. Yang menciptakan dari tidak ada ke ada, itu namanya Al-Khaliq. Wal bari'u mayujitu syai'a bari'an minal aib. Nah, Allah punya sifat Al-Bari, itu zat yang yujidu syai'a, menciptakan atau mewujudkan sesuatu bari'an minal aibi, bersih dari aib, dari kelemahan, dari cacat. Nah yang bisa menciptakan bersih, jadi menciptakan sesuatu bersih dari cacat itu siapa? Enggak ada. Mesti ada saja kekurangannya. Apakah bentuknya, apakah kualitasnya. Nah Al-Bari ini bersih dari cacat. Wa dzalika la yakunu illa minallahi wahda. Oleh karena itu nama tersebut yang punya konsekuensi arti seperti itu enggak akan ada kecuali dari Allah Ta'ala saja. Fala yusamma bi illallah ta'ala, maka enggak boleh diberi nama hal seperti itu illallah ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qayyumu wal mustaghni bi nafsi an ghairihi al muftakir ilai kullu man siwa. Jadi al qayyum itu punya konsekuensi makna mustaghni bi nafsi an ghairi, enggak butuh. Jadi cukup dengan dirinya sendiri, enggak butuh yang lain. Al muftakir ilahi kullu man siwa, justru yang lain itu yang butuh kepada al qayyum itu tadi. Waladzalika mukhtasun billahi mukhtasun billah, dan seperti itu hanya khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa. Selain Allah Ta'ala butuh perlindungan, butuh penyelamatan, pokoknya butuh. Nah Allah Ta'ala itu Al-Qayyum itu tidak butuh. Justru yang lainlah yang butuh kepada Al-Qayyum tersebut. Fa'adanau macam seperti ini. Jadi macam nama seperti ini yang tani utasmiyatu ghairihi bisa iminha, maka terlarang menamakan selainnya.
Jadi memberikan sesuatu nama kepada yang lain minha dari nama-nama tersebut itu enggak boleh. Asani maka namil asma'i lahu maknan kulli tatafawatu fi afradukal malik wal aziz wal jabbar wal mutakabbir. Adapun nama-nama yang secara kulli, secara keseluruhan atau secara global itu berbeda afroduhu pribadinya kal malik wal aziz wal jabbar mutakabbir fayajuz tasmiyatu ghairihi biya, maka yang lain boleh dinamakan seperti itu karena Allah Ta'ala sendiri menamakan bihadal asma'i dengan nama ini wasamma ba'du ibadihi biha. Allah menamakan dirinya Al-Malik, tapi di satu pihak yang lain, di satu pihak Allah Ta'ala sendiri menamakan hambanya dengan nama seperti itu. Seperti qala timro'atul aziz. Lah Al-Aziz itu kan nama atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama bagi Allah. Tapi ada seorang hamba yang diberi nama oleh Allah Ta'ala dijuluki Al-Aziz, Imro'atul Aziz, yaitu suami orang yang punya kehormatan. Suaminya orang Mesir dulu. Itu di surat Yusuf, dzalika Allahu ala qalbi ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Nah, di sini ada kalimat mutakabbir. Mutakabbir itu hanya punyaan Allah. Tapi ada hamba yang dijuluki mutakabbir, jabbar. Wa yazimu dzalika al-tamatsul, tetapi di sini ada konsekuensi apapun yang dinamakan Allah Ta'ala untuk hambanya tersebut sama sekali tidak ada kesamaan. Mutakabbir bagi hambanya itu tidak sama dengan mutakabbir yang dimiliki oleh Allah Ta'ala gitu. Al-Aziz yang diberikan oleh Allah sebagai nama salah seorang di antara hambanya itu tidak sama, beda sama sekali, beda mutlak gitu. Kalau itu dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab konsekuensi nama yang disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya kesempurnaan mutlak. Adapun makhluk itu sejak awal diciptakan dengan tidak sempurna. Di mana letak ketidaksempurnaannya? Yaitu tadi diantaranya ya butuh makhluk itu. Berarti kan nggak sempurna kalau butuh. Butuh dilindungi, butuh diselamatkan. Nah, butuh dikasih makan, butuh diberi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan makhluk tersebut. Nah, itu namanya cacat seperti itu, tidak sempurna. Fa hadza sawabul qauli fi hadzal masalah, inilah pendapat yang benar dalam hal ini. Qala Ibnu Katsir wal hasil anna min asma'illahi ta'ala ma yusamma bi ghairuhu wa minha ma la yusamma bi ghairuhu. Kesimpulannya dari nama-nama Allah Ta'ala itu ada yang ma yusamma bi ghairu. Bisa yang lain itu diberi nama seperti itu. Jadi ada sebagian nama-nama yang bisa diperuntukkan untuk selain Allah. Itu. Wa minha ma la yusamma bi ghairu, dan yang sebagian lagi nama tersebut tidak bisa dimiliki oleh yang lain kecuali Allah Ta'ala sendiri. Seperti tadi disebutkan Allah disebut Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq dan yang semacam itu. Wa mimma yaltahiqu bihadza anal wajib tija asma'illah ihtiramaha mura'at tal adab nahwaha. Wa min hadzal ihtiram alla yusamma akhatin bismin fihi nau'un musarakatin lillah fi asma'i ka qadil qudat wa malikul muluk wa hakimul haq hukam wa nahwiya hifdzul tauhid wa siyanatan li janabi asma'illahi wa sifati wa taf'an li wasaili syirki wa saddan limanafidhi. Sebaiknya walaupun itu boleh untuk menjauhi, walaupun itu belum syirik tapi saddan li syirki, membendung kesirikan, maka sebaiknya orang nggak usah diberi nama seperti itu.
Wa fi sahihaini dalam sahihain an Abi Hurairah dari Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ismun indallah rajulun tusamma malikal amlaki. Sejelek-jelek nama indallahi di sisi Allah adalah rajulun, seorang tuh sama malikul amlaki yang diberi nama malikul amlak. Malik itu raja, amlak itu ya rajanya raja. Itu sejelek-jelek nama kata Rasulullah. Zata Muslim fi riwayati la malika illallah. Imam Muslim memberikan dalam riwayatnya menambah la malika illallah, tidak ada malik kecuali Allah. Wa fi sunani Abu Dawud wa ghairuhu an Abi Sureh, dalam Sunan Abi Dawud wa ghairuhu dan yang lain wa ghairihi an Abi Sureh dari Abi Sureh. Abi Sureh radhiyallahu anhu ini seorang sahabat, anahu kana yukna Abul Hakam. Dulu sebelum datang ke Nabi, Abi Sureh ini diberi julukan Abul Hakam. Nah, Al-Hakam itu kan sifatnya Allah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepada Sureh tersebut, innallaha huwal hakam. Sesungguhnya Allah lah yang Al-Hakam itu, wa ilaihil hukum, dan hanya kepadanya hukum atau ketentuan. Faqala inna qaumi, masalahnya gini Rasulullah, inna qaumi idza talafu fi syai'in atuni fa hakamtu bainahum. Saya dijuluki Abul Hakam. Jadi bapaknya Al-Hakam, juru putus. Itu gara-gara kelompok orang-orang di wilayahku, kaumku, idza talafu fi syai'in, apabila mereka bertengkar, berselisih dalam sesuatu, atuni, mereka itu datang kepadaku, fahakamtu bainahum, kemudian aku memberikan keputusan di antara mereka, faradhiya kilal fariqain, kemudian dua orang atau dua kelompok yang bertikai atau yang tidak setuju itu menjadi menerima. Ketika saya putusi, kemudian mereka yang asalnya itu berselisih itu menjadi menerima. Nah, itu gara-gara itu kemudian saya ini dijuluki Abul Hakam. Faqala ma ahsan hadza, kata Rasulullah, alangkah bagusnya itu. Famalaka min walad. Tetapi gini, apa kamu punya anak? Famalaka minal walad. Qala Sureh, jawab Sureh, iya punya. Saya, jadi Abul Hakam itu punya anak Sureh. Yang pertama, yang kedua Muslim, yang ketiga Abdullah. Faman akbaruhum, siapa yang paling tua? Qala Sureh. Ya Sureh itu yang tua Rasulullah. Qala fa anta Abu Sureh. Nah, mulai hari ini kamu tidak Abul Hakam tapi Abu Sureh. Nah, kemudian ditiru orang Jawa Karanana. Nah, Karanana itu ada riwayatnya ya, dari sini ini. Farsatahu sallallahu alaihi wasallam illa takziri kunyatihi muru'atan lil adab fi haqqi asma'illah. Rasulullah memberikan petunjuk ila takziri kunyatihi, untuk merubah julukannya muru'atan lil adabi, dalam rangka melihara kesopanan fi haqqi asma'illah, di mengenai hak asma'ullah. Walau lam tuqsatil musyarakah, walaupun dengan nama Abul Hakam itu tidak dimaksudkan untuk menyekutui Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi di sini sadul, untuk membendung, sadud dari'ah, membendung hal-hal yang menjurus kepada kejelekan. Asma'ullahil husna mukhtasatun bihi la'iqatun bijalalihi. Nama-nama Allah al-husna itu mukhtasabih, khusus untuk Allah, la'iqah bijalalihi, itu sesuai dengan ketinggian atau keluhurannya. Inna minal qawaidil muhimmah wal usul al-mufidah fi babi fikhi asma'il husna anna asma'allahil husna wa sifati al-ulya mukhtasatun bihi subhana la'iqatun bijalalihi wa kamali wa adhamati. Kama qala subhanahu
lillahi asmaul husna fad'uhu biha. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tadi diterangkan walaupun ada yang dibolehkan untuk dibuat nama selain Allah. Tapi nama-nama Allah itu khusus untuk Allah Ta'ala dan layak untuk Allah Ta'ala. Sekalipun ada orang boleh dinamakan Al-Aziz. Tapi beda. Al-Aziz nama Allah dengan Al-Aziz nama seseorang beda. Konsekuensinya itu Aziz yang diberikan nama, yang dibuat nama untuk makhluk itu ya terselip kelemahan-kelemahan. Tapi kalau Al-Aziz untuk Allah Ta'ala itu betul-betul zat yang maha menang. Dan itu bersih dari kekurangan. Maksudnya seperti itu. Nah dasarnya ya walillahil asmaul husna. Hanya untuk Allah al-asmaul husna fad'uhu biha. Maka mintalah kamu. Berdoalah atau beribadalah biha dengan nama-nama al-husna tersebut. Wa idhafat wa ilaihi subhanahu tadullu ala ikhtisasi biha. Mengidofatkan nama-nama tersebut ilahi kepada Allah subhanahu itu menunjukkan tadullu ala ikhtisasi biha terhadap kekhususan Allah Ta'ala biha dengan nama-nama tersebut. Waliyadha samallahu nafsahu bi asma'in wa samma sifati bi asma'. Karena itu Allah memberikan nama dirinya dengan nama-nama tertentu wa samma sifatahu bi asma' dan menamai sifat-sifatnya bi asma'in dengan asma' tersebut. Jadi ada yang nama itu sekaligus nama dan sekaligus sifat. Gitu loh. Nah untuk membedakan bagaimana? Yaitu tadi seperti Allah diberi nama Ar-Rahman. Itu nama. Tapi sekaligus sifat. Sifatnya Allah Ta'ala itu ya Ar-Rahman itu tadi termasuk. Di dalamnya situ. Fakana tilkas al-asma mukhtasatun bihi la yusriku fiha ghairu wala nidda lahu fiha wala nadira wala samia wala mathil wa qad samallahu tabaraka wa ta'ala ba'da makhluqati bi asma'in mukhtasabi mudhafatun ilaihi. Jadi yang sudah saya terangkan tadi, ketika nama tersebut disandangkan kepada Allah maka kesempurnaan mutlak gitu loh, ada pada nama itu. Nah, ketika nama tersebut kemudian diberikan dibuat nama seseorang seperti Al-Aziz tadi, seperti Al-Mutakabbir, itu ya tetap nama yang punya konsekuensi kekurangan. Walaupun secara lafadz mungkin sama, tetapi secara makna beda. Yang disandang oleh Allah dengan yang disandang oleh makhluk ini. Dulu di tempat saya ada orang namanya Jabbar. Nah, Al-Jabbar itu kan nama Allah. Tapi dibikin nama seseorang. Tapi bagaimanapun Jabbarnya Allah Ta'ala dengan Jabbarnya makhluk itu enggak sama. Wa idhafatu wa ilaihim, dan mengidofatkan, membubuhkan nama-nama tersebut ilaihim kepada makhluk tadullu ala ikhtisasihim biya, menunjukkan kekhususan makhluk tersebut biar dengan nama itu wa anna taliqu bi khalihim wa naqsihim wa dhafihim, dan dia tetap layak dengan keadaannya, kekurangannya dan kelemahannya. Wa qad hadhil asma muwafaqatun litil kasma idza qati'at anil idhofah. Jadi kesimpulannya seperti itu tadi. Enggak bisa disamakan walaupun secara lafadz mungkin sama. Tapi secara konsekuensi makna itu tetap enggak akan sama, beda gitu. Wa bayanu hadza yatadhihu bi iradi amsilatin adidatin yastabinu bil murad. Penjelasan mengenai ini bi iradi amsilah itu dengan
datangkan contoh-contoh yang macam-macam yastabinu bil murad, yang dengan itu kemudian yang dimaksud itu menjadi jelas. Wa yadhadul maksud. Faqad samallahu nafsahu khayyan. Allah menamakan dirinya Khayyun. Faqala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, Al-Hayyu di sini nama Allah, dan yang memberikan nama itu ya Allah Ta'ala sendiri. Karena ini ayat Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa sama ba'da ibadi khayyan. Sebagian nama makhluknya diberi nama khayyan. Yukhrijul khayya. Nah, ini kan makhluk. Minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal khayyi. Walaysa hadzal khayyu mithla hadzal khayyi. Tapi al-khayyu yang ada di Allah Ta'ala itu enggak sama dengan al-khayyu yang ada di makhluk itu. Li'anna qawlu al-khayyu ismullahi muhtasun bih. Karena al-khayyu yang al-khayyul qayyum itu ismun muhtasun bih, itu nama yang khusus untuk Allah. Wa qawlu yukhrijul khayya minal mayyit ismunil khayyil makhluk. Jadi al-khayyu yang ada pada yukhrijul khayya minal mayyit itu khayyun untuk makhluk. Muhtasun bihi khusus untuk makhluk, tidak disamakan dengan al-khayyu yang ada di Allah Ta'ala itu. Jadi ini tadi saya jelaskan, ini sedikit agak butuh mikir ya, gitu. Tapi bagaimanapun tetap bisa diterangkan. Seperti contoh lain, wasamma nafsahu subhanahu nafsahu aliman. Allah menamakan dirinya sendiri alim, seperti di ayat Al-Anfal 61, innahu huwas samiul alim. Wasama ba'da ibadihi aliman, tapi juga Allah menamakan, memberi nama ibadahu sebagian hambanya aliman dengan nama alim. Faqala, contohnya di ayat Ad-Dariyat 27, 28. Wabasyaruhu bihulamin alim. Kemudian malak yang diutus oleh Allah Ta'ala itu memberikan berita gembira kepada Ibrahim bihulamin alim, dengan gulam alim, anak yang alim, yakni Ishak. Nah, Ishak di sini disebut dengan gulamin alimin. Tapi ilmullah muhtasun bihi, kealiman Allah Ta'ala ya khusus untuk Allah. Wa alim wa ilmun kamil ghairu masbukin bijahlin. Tidak ada unsur kebodohan. Wala yalhaqu insan yalhaqu inisyanun. Tidak ada unsur lupa. Wala ya'tihi tari naksun. Tidak juga ada kekurangan. Kalau manusia alim itu tetap sealim apapun ada kekurangannya, sealim apapun ada aibnya, sealim apapun dia mesti ada yang lupa. Nah itulah konsekuensi nama yang disandang, walaupun sama tetapi itu beda ketika nama tersebut diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama tersebut yang berada di manusia. Nah ini. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an. Allah lah yang akhrajakum, mengeluarkan kamu, artinya menjadikan lahir, min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibumu, wala ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu enggak ngerti apa-apa. Nah ini buktinya bahwa manusia itu cacat seperti itu. Wa minkum mayuraddu ila ardalil umur likai la ya'lam ba'da ilmin syai'a. Nah, kelemahannya alimnya manusia di situ, di sini. Di antara kalian ada yang dikembalikan kepada ardalil umur, umur yang rendah, yang hina, likai la ya'lam ba'da ilmin syai'a, agar orang tersebut layak lama tidak mengerti ba'da ilmin, setelah tahu sesuatu. Jadi kealiman manusia itu rawan dan sangat lemah, walaupun dia disebut ilmun alim. Seperti halnya Ishak disebut bihulamin alim.
Wasama subhanahu nafsahu khaliman. Allah juga menamakan dirinya dengan Khalim. Kama fi qouli ta'ala innahu kana khaliman ghafura. Sungguhnya Allah Ta'ala kana khaliman, khalim, penyabar, ghafur, pemberi maaf. Wasama ba'du ibadi khaliman kama fi qouli fabasyarnahu bi ghulamin khalim. Tapi Allah Ta'ala juga menamakan sebagian hambanya dengan nama Khalim, seperti di firman-Nya As-Saffat 101, fabasyarnahu bi ghulamin khalim. Maka kami berikan berita gembira kepada Ibrahim bi ghulamin khalim, dengan ghulamin khalim. Ghulamin khalim sini artinya Ismail. Ismail. Jadi Ismail disebut juga ghulamin khalim. Ishak disebut ghulamin alim. Tapi kalimat alim yang ada di Ishak dan khalim yang ada di Ismail itu enggak sama dengan alim yang ada di Allah Ta'ala dan khalim yang ada pada nama Allah Ta'ala. Enggak sama, tetap beda. Yaitu contoh-contoh diantaranya, maka yang seluruhnya itu semakna dengan itu. Di ayat lain disebutkan di Al-Hasr 23, Allah memberi penjelasan wasama nafsahu bil malik. Allah disebut Al-Malik, Al-Quddus, Al-Malikul Quddus. Wasama ba'da ibadi bil Malik. Tapi memberi nama juga kepada hambanya dengan Al-Malik. Faqala wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghadba. Surat Kahfi ayat 79. Jadi contoh-contoh dalam Al-Quran banyak. Tapi kesimpulannya seperti itu. Walaupun sama dalam lafadz, sama dalam nama, tapi konsekuensi artinya tidak ada kesamaan sama sekali. Seperti itu. Sampai di sini.